Kembali lagi dengan Talk Open Bars dalam Sepotong Lale Papa Omong. Teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang video yang lagi viral gila-gilaan, yaitu videonya Rocky Gerung yang dianggap menghujat atau menghina presiden kita, Presiden Jokowi, yaitu dengan kata-kata bajingan tolol. Menarik sekali video ini. Beta cukup terlambat membuat tanggapan terhadap video ini dan karena ada kesibukan tertentu dan banyak teman-teman yang sudah minta beta buat tanggapan, jadi dalam waktu-waktu senggang ini beta manfaatkan untuk memberi tanggapan ini. Baik, pertama sebelum kita membahas apakah apa yang dikatakan Rocky Gerung itu adalah suatu ujaran kebencian atau suatu makian atau bukan, kita perlu membahas satu hal yang paling penting, yang paling awal dulu. Nah, dalam logika ada berbagai macam jenis logical fallacy, ada banyak kesesatan berpikir. Nah, sehubungan dengan apa yang video Rocky Gerung itu, yang paling mungkin untuk kita bisa lihat adalah kesesat pikir ad hominem atau abusive ad hominem. Nah, kita harus tahu dulu apa itu ad hominem, baru kita bisa nilai apakah yang Rocky Gerung lakukan ini suatu bentuk ad hominem terhadap Presiden Jokowi atau bukan. Nah, persoalan nanti hal ini akan terkait dengan hukum positif kita, yaitu hukum pidana, itu beta tidak tahu. Atau mungkin kita bisa menjustifikasinya di sana, tapi yang kita bahas ini secara logis. Nah, karena ini video itu dianggap sebagai ujaran makian terhadap presiden, maka kita yang paling mungkin adalah kita harus melihat apakah video tersebut mengandung ad hominem atau tidak. Nah, untuk tahu, kita harus tahu apa dulu itu ad hominem. Sederhananya adalah begini. Orang yang menyerang pribadi seseorang bukan menyerang gagasan atau argumennya. Jadi yang Anda serang itu adalah pribadi seseorang, bukan menyerang gagasannya atau argumennya. Itu yang paling sederhana. Misalnya membahas pribadi orang. Nah, ini sebenarnya ad hominem juga bisa kena juga yang disebut dengan red herring, atau dia malah membahas hal yang lain, bukan membahas topik isunya. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai red herring. Nah, terkait ad hominem ini sendiri, kita ada hal yang cukup unik. Karena kadang-kadang ini dalam dunia diskusi debat orang cukup familiar dengan istilah ad hominem ini. Tapi nampaknya tidak sedikit orang juga yang kurang paham apa itu ad hominem. Yang perlu kita perhatikan ini adalah, beta belum sampai pada Rocky Gerung benar atau salah ya, tapi perlu perhatikan ini. Ketika orang mengatakan kata-kata yang dianggap kasar, misalnya bodoh, goblok, bajingan, tolol, dan lain sebagainya yang sejenis itu tidak berarti pasti bahwa dia sedang melakukan ad hominem. Tidak. Ad hominem itu bukan mengatakan kata-kata kasar itu. Tapi ad hominem itu adalah menyerang bukan gagasan tetapi pribadi orang. Dan ini bisa dilakukan secara halus sekalipun. Bisa dilakukan dengan cara yang sangat halus gitu. Misalnya, lebih halus dari beta kasih contoh gini. Ketika seorang mengatakan bilang, jangan membunuh itu perbuatan yang dosa. Kemudian seorang lain mengatakan, Anda harus bertobat dulu. Anda kan bukan seorang bertobat, Anda seorang pendosa. Anda juga seorang yang bla 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 gini-gini. Pokoknya menjelekkan orang-orang ini. Tapi dengan kata-kata yang halus. Itu juga satu bentuk ad hominem. Tanpa dia harus menggunakan kata-kata seperti bodoh, tolol, atau dan lain sebagainya. Itu juga suatu bentuk ad hominem. Karena dia menyerang arah pribadi orang, bukan gagasan orang. Gitu. Nah, ini kita bukti bahwa ad hominem itu ternyata bukan persoalan penggunaan kata-kata kasar yang dianggap kasar itu. Nah, contoh misalnya kalau beta orang Kristen juga, mohon maaf teman-teman yang beragama lain, beta gunakan contoh dalam Kristen, dalam Alkitab itu banyak sekali ketika Yesus para rasul juga sering menggunakan kata-kata yang keras, yang kasar. Tetapi mereka gunakan dengan tepat, dengan justifikasi yang tepat. Nah, suatu tidak bisa dikatakan ad hominem, Anda boleh mengatakan bodoh bebal dengan argumen yang jelas. Artinya yang bodoh dan bebal itu adalah gagasannya, argumennya, bukan orangnya. Yang kita serang adalah gagasannya, bukan orangnya. Anda boleh mengatakan bodoh, bebal pada gagasan tertentu. Yang penting jangan katakan pada pribadi orangnya. Jadi kalau gagasan tersebut misalnya bodoh, ya Anda boleh katakan itu dengan justifikasi yang benar, dengan argumen yang valid dan sound.
Nah, itu tidak dapat disebut dengan ad hominem. Oke, sampai sekarang kita sudah cukup jelas apa yang disebut ad hominem. Kita akan lanjut bahas berikut terkait videonya Rocky Gerung. Beta mencatat sini beberapa hal. Sebelum kita masuk ke sana, beta perlu mau menanggapi beberapa tanggapan untuk LG. Ini orang-orang kontra. Tapi beta perlu tanggapi supaya, karena menurut beta tanggapan ini juga kurang baik sih. Dan beta perlu melihat tanggapan-tanggapan mereka untuk memberi edukasi pada teman-teman. Pertama, ada seorang teolog reformat ya, cukup terkenal di YouTube, orang NTT juga. Dia katakan kalau LG harus menggunakan istilah dalam makna yang dipahami di tempat tersebut gitu. Ini menarik sekali. Jadi ketika kita lihat kan Rocky Gerung itu dia sempat menggunakan semacam definisi tipulatif terhadap kata bajingan tolol gitu. Menurut dia kan di timur sana juga dianggap bahasa itu kan bahasa yang juga untuk positif dan lain sebagainya. Nah, kemudian tanggapan dari seorang teolog reform ini menarik. Dia mengatakan kalau Anda mau bicara dengan di suatu tempat pada istilah tertentu harus pakai makna dalam istilah itu dipahami. Itu tidak boleh. Itu tidak relevan sebenarnya. Anda bisa gunakan definisi Anda sendiri di tempat manapun Anda berada. Jadi tidak harus dengan makna lazim yang dipahami di tempat tersebut. Itu tidak ada keharusan itu. Contoh, karena seorang teolog ini seorang reformat misalnya, kan ada perbedaan definisi free will ya, kehendak bebas di antara Calvinis reformat dengan teman-teman Arminian. Misalnya kalau Anda teolog tersebut berada di tempatnya Arminian, tempat yang paling banyak orang Kristen beraliran Arminian, apakah ketika dia berdebat atau berdiskusi tentang free will dia akan menggunakan definisinya free will versi Arminian? Kan tentu tidak. Dia harus tetap pada definisi free will menurut versi Calvinis atau versi Reformat. Nah, itu yang menjadi kelemahan bahwa dia mengharuskan Rocky Gerung itu menggunakan definisi bajingan tolol itu dalam makna yang dipahami orang secara umum di suatu tempat di Jawa, di daerah Jawa misalnya, karena dia berpidato di sana. Nah, itu tidak relevan. Yang berikut beta akan tanggapi lagi seorang pakar hukum atau pengamat hukum dari salah satu universitas di NTT. Rocky Gerung tidak bisa dilaporkan karena jabatan tidak dapat dipidanakan. Oh, ini menarik. Beta baca kalimat lengkapnya di salah satu media. Presiden sebagai jabatan atau lembaga negara. Pertama, jabatan dan atau lembaga presiden itu buatan manusia, sehingga tidak bisa disejajarkan dengan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Kedua, karena jabatan dan atau lembaga negara itu bukan ciptaan Tuhan, maka jelas tidak ada karunia Tuhan berupa harkat dan martabat seperti manusia. Ketiga, karena tidak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, maka presiden sebagai jabatan dan atau lembaga negara tidak bisa dihina atau dicemarkan nama baiknya seperti manusia. Keempat, kalau tidak bisa dihina atau dicemarkan nama baiknya, maka tidak ada juga tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap jabatan atau lembaga presiden. Ini menarik, agak membingungkan karena beta menangkap dua hal. Pertama, apa yang dimaksud itu adalah jabatan presiden tanpa ada orang di dalam. Ada yang misalnya tanpa melibatkan Jokowi. Dia membedakan antara jabatan dan pribadi Jokowi. Maka Rocky Gerung itu menghujat jabatannya, bukan Jokowinya. Maksudnya begini teman-teman, supaya teman-teman lebih paham. Kalau kita lepaskan Jokowi dari jabatan ini, maka jabatan ini kan tidak ada pribadi sama sekali yang di sini. Hanya presiden atau lembaga doang, tidak ada orang-orangnya. Akan jadi lucu kalau Rocky Gerung menghina-hina lembaga atau jabatan yang tidak ada pribadinya di sana. Itu kan menarik. Itu kan akan jadi sangat lucu gitu. Jadi beta pikir pakar hukum ini nampaknya strongman terhadap gagasan Rocky Gerung. Sepertinya yang Rocky Gerung ini maksud adalah dia menghina Presiden Jokowi sebagai presiden, bukan menghina Jokowi sebagai pribadinya, dalam pribadinya Jokowi. Nah, menurut Rocky Gerung, dia boleh menghina Presiden Jokowi dalam jabatan sebagai presiden. Tapi dia tidak boleh menghina Jokowi secara pribadinya, personalnya Jokowi itu tidak boleh. Yang Rocky Gerung sebut sebagai kepala keluarga itu ruang private-nya yang tidak boleh dihina. Tetapi Jokowi sebagai presiden itu boleh dihina. Nah, ini lebih relevan
Ini lebih relevan karena Rocky Gerung menghina Jokowi sebagai presiden. Tapi kalau menurut pakar hukum ini, presiden saja jabatan tidak terlepas dari pribadi tidak ada, ini akan jadi aneh gitu. Jadi nampaknya strawman. Lebih tepat kalau menghina Jokowi sebagai presiden, bukan Jokowi sebagai personal pribadi atau kepala keluarga menurut Rocky Gerung. Nah itu, jadi Rocky Gerung membedakan dua hal ini. Jadi itu yang mungkin kritik beta. Yang berikut ada salah satu dosen di salah satu universitas di NTT. Dalam tulisan di surat kabar tertentu dia mendefinisikan bajingan dalam makna leksikal, kemudian dipakai untuk menjustifikasi posisi RJ. Nah ini juga keliru. Ini juga keliru di salah satu media koran di NTT. Dia menulis bahwa makna bajingan itu menurut makna leksikalnya ada dua, bla 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 bla. Kemudian dipakai menggunakan makna itu untuk menjustifikasi posisi Rocky Gerung. Ini keliru. Ini akan berpotensi besar untuk strawman atau salah paham terhadap posisinya Rocky Gerung. Kenapa? Karena Rocky Gerung itu berhak menggunakan istilah bajingan, tolol atau istilah pun dalam definisinya, dia tidak harus dalam makna leksikalnya. Ini keliru. Misalnya ya, kalau saya sudah mengatakan bahwa oh, Anda melakukan onani argumen gitu. Kemudian Anda datang dan membantah beta begini, oh, Anda tidak boleh dalam diskusi Anda melakukan onani seksual seperti itu. Lah, karena menurut dia onani itu misalnya saja dalam makna leksikal itu adalah aktivitas seksual gitu. Padahal kita gunakan onani argumen ini dalam makna yang lain, artinya misalnya orang berargumen tanpa memperhatikan orang lain, dia tidak peduli dengan argumen orang lain. Nah, itu sebagai onani argumen. Tapi orang menggunakan istilah onani ini dalam makna leksikalnya, yaitu aktivitas seksual. Nah, ini kan jadi tidak nyambung. Nah, ini yang dilakukan oleh si dosen dari salah satu di NTT, universitas di NTT ini. Dia menggunakan makna leksikal dari bajingan itu, kemudian memakai untuk menjustifikasi posisi Rocky Gerung. Ini sebenarnya tidak nyambung. Nah, kemudian ada beberapa tanggapan lain yang beta tidak perlu terlalu tanggapi. Beta lihat beberapa ini yang beta pikir perlu beta tanggapi. Oke, beta lanjut juga dengan kelemahan-kelemahan yang dikemukakan oleh Rocky Gerung. Beta akan lanjutkan itu. Yang pertama adalah menurut Rocky Gerung, di alam demokrasi, karena seorang adalah pejabat yang dipilih rakyat, maka boleh dihina gitu. Jadi pejabat itu boleh dihina. Ini menarik sekali. Pertanyaannya, keharusan dari mana gitu? Di beberapa video beta tulis, karena masyarakat membayar pajak, masyarakat sudah memberi kepercayaan dan lain sebagainya, maka keistimewaan masyarakat itu adalah boleh memaki-maki pejabat. Pertanyaan yang paling mendasar adalah keharusan dari mana orang boleh memaki-maki pejabat tanpa justifikasi yang jelas, hanya karena seorang itu pejabat. Hanya karena seorang pejabat, maka kesimpulannya pejabat tersebut boleh dimaki-maki oleh masyarakat. Ini kesimpulan dari mana gitu? Ini keharusan dari mana? Ini perlu dijawab dari Rocky Gerung. Ini sebenarnya alur berpikir yang premis-premis dan kesimpulannya ini tidak nyambung sebenarnya. Rocky Gerung yang katanya seorang filsuf, seorang yang dimana-mana selalu bawa-bawa logika, malah membuat konstruk argumen yang aneh seperti ini dan tidak logis sama sekali. Kesimpulan dan premis-premisnya itu kacau balau gitu, bukan suatu kesimpulan argumen yang konstruk argumennya itu valid dan sound, sama sekali jauh dari itu. Nah, yang berikut adalah Rocky Gerung menstipulatifkan kata bajingan menjadi bermakna positif, yaitu orang yang dikasihi Tuhan. Nah, ini di salah satu media. Rocky Gerung mungkin klarifikasi, membuat tanggapan, atau sudah entah ketakutan dan sebagainya, dia mengatakan bahwa kata bajingan itu dalam menurut bahasa Jawa atau bagaimana itu artinya orang yang dikasihi Tuhan gitu. Ini menjadi aneh karena dalam video tersebut Rocky Gerung mengkritisi abis-abisan Presiden Jokowi, mengkritisi secara negatif. Ketika dia mengatakan ini orang ini bla 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 bla, maka dia adalah bajingan tolol. Dia bla bla bla, maka dia adalah orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kemudian dia lakukan pujian. Sebenarnya dia sedang mengkritik atau dia sedang memuji, tidak nyambung. Nah, kata bajingan itu sendiri ketika dia mengatakan itu orang yang dikasihi Tuhan, tapi dia sandingkan dengan kata tolol di situ.
Nah, kalau bajingan dan tolol digabung, bajingan itu adalah orang yang dikasihi Tuhan, maka tambah tolol ini jadinya bagaimana maknanya gini. Nah, ini sebenarnya Rocky Gerung juga cukup, entah dia cukup panik atau bagaimana, akan malah blunder ini. Sebagai seorang yang paham logika, malah ini tambah kacau, tambah kacau. Nah, demikianlah kelemahan-kelemahannya Rocky Gerung. Beta belum katakan dia benar atau salah. Tapi biar fair, beta akan membahas hal yang bagian terakhir ini, yang ketiga ini. Beta akan memperbaiki argumen Rocky Gerung. Beta akan memperbaikinya, akan menunjukkan justifikasi yang logis, yang stand untuk posisi Rocky Gerung. Setelah itu baru beta serang. Jadi beta membantu Rocky Gerung untuk memperkokoh argumennya, atau membantu dia untuk menolong, membuat argumen-argumen untuk menolong dia terhadap video yang viral tersebut. Kemudian setelah itu baru beta bantah, gitu, biar kita fair. Oke. Ingat pertama ketika beta katakan bahwa ad hominem itu tidak berarti bahwa orang menggunakan kata kasar maka itu langsung ad hominem. No, tidak. Anda bisa mengatakan kata bodoh atau goblok pada gagasan dengan justifikasi yang logis. Itu bukan ad hominem. Beta sudah tunjukkan kalau Anda orang Kristen, dalam Alkitab itu banyak kepada rasul, bahkan Yesus sendiri mengatakan sesat, bebal, celakalah, beludak dan lain sebagainya. Tapi mereka punya justifikasinya. Jadi di backup dengan argumen yang valid dan sound untuk menunjukkan gagasan lawan bicara itu gagasan yang bodoh. Gitu. Itu bukan ad hominem. Itu bukan ad hominem. Nah, kelemahannya Rocky Gerung ini adalah dia hanya bertahan pada ini. Saya menyerang presiden sebagai Jokowi sebagai presiden, bukan cara pribadinya. Itu masih lemah. Karena kalau dia mau katakan gitu, ad hominem itu bukan persoalan kata-kata, tetapi kan kita tinggal lihat. Kalau argumennya tidak valid, maka dengan sendirinya perkataan makian itu menjadi kepada pribadinya, kepada personal orang, karena tidak kena pada gagasannya. Ngerti kan? Ketika beta katakan di awal tadi, ad hominem itu suatu bentuk red herring juga. Orang tidak membahas isunya, tapi membahas orangnya. Nah, jadi Rocky Gerung ini cukup kurang tajam juga. Dia sebenarnya tidak perlu ketika dia membedakan antara jabatan Jokowi sebagai jabatan Jokowi kepala keluarga, itu juga kurang kokoh. Paling bagus adalah biar posisinya stand adalah dia boleh mengatakan bajingan tolol sepanjang justifikasi argumennya kokoh. Oke? Jadi kalau argumennya Rocky Gerung itu kokoh, Anda tidak dapat mengatakan dia ad hominem. Nah, kalau dia tidak melakukan ad hominem, maka sulit untuk dipidanakan. Artinya alur logisnya itu jelas, karena hukum, saudara, hukum itu berisi deduksi-deduksi yang valid gitu. Hukum itu tidak lepas dari logika juga. Nah, Rocky Gerung agar mau selamat, dia harus buat justifikasi yang jelas, justifikasi yang argumen yang kokoh untuk menyelamatkan dia dari bentuk penghinaan. Kalau argumennya dia tidak kokoh, maka jatuhnya kata bajingan tolol kepada Jokowi itu jatuh kepada pribadi. Karena ternyata ketika dia mencoba menyerang gagasan Jokowi, malah menjadi strawman atau tidak valid argumennya. Ketika argumen tidak valid, maka tuduhan bajingan tolol itu menjadi arahnya kepada pribadinya Jokowi. Karena dikatakan Presiden Jokowi bajingan tolol, kan itu, bajingan tolol. Jadi entah dia mau bilang kepada jabatan, beta sudah tunjukkan bahwa pada jabatan tidak bisa. Itu tetap ada orangnya di sana, dan Anda tidak dapat menarik kesimpulan bahwa orang boleh memaki-maki pejabat. Dari mana itu? Tidak ada keharusan logis untuk ditarik kesimpulan bahwa karena pejabat maka boleh dimaki-maki. Oh, tidak, itu argumen yang lemah. Maka satu-satunya harapan Rocky Gerung adalah dia harus membuat argumen yang kokoh agar kata bajingan tolol itu benar-benar mendarat mulus, bukan suatu ad hominem. Nah, sampai di sini teman-teman arahnya mudah-mudahan cukup jelas. Nah, supaya teman-teman bisa menilai bahwa Rocky Gerung itu melakukan ad hominem, jadi teman-teman jangan fokus pada kata bajingan tolol itu. Itu teman-teman harus sedikit lebih cerdas lagi. Kurang cerdas itu, harus lebih cerdas adalah menilai kenapa dia mengatakan bajingan tolol gitu. Kan argumen-argumennya dia ada, premis-premis kesimpulannya ada gitu.
Atas premis-premisnya karena Jokowi pergi ke Cina untuk tarik investasi, dia memikirkan dirinya bukan memikirkan rakyat. Nah, itu yang harus dikejar pada Rocky Gerung. Pertanyaan yang paling mendasar pada Rocky Gerung ada yang Anda harus pertanyakan. Tahu dari mana Jokowi tidak memikirkan rakyat? Itu yang Rocky Gerung harus jawab. Kalau Rocky Gerung tidak bisa jawab, maka Rocky Gerung jelas melakukan penghinaan terhadap Jokowi, pribadi Jokowi. Karena ketika dia berusaha menyerang gagasan Jokowi malah keliru. Nah, ini Rocky Gerung harus bisa membuat argumen yang valid bahwa ketika Jokowi ke Cina, ibu kota pindah ke IKN dan lain sebagainya, itu suatu bentuk upaya menyengsarakan masyarakat, gitu. Upaya, dan itu benar-benar harus dia dapat tarik kesimpulan yang valid. Dia harus mengungkapkan bukti dari premis-premis yang sudah benar, kemudian dia tarik kesimpulannya valid. Nah, jujur itu sulit sekali, sangat sulit, dan boleh dibilang ya mustahil sih. Karena ya Rocky Gerung kecuali kalau dia Tuhan, dia tahu isi hati Jokowi. Tapi kalau dibilang dia punya bukti seperti apa? Bukti-bukti harus memadai gitu supaya bisa justifikasi bahwa Jokowi itu memikirkan dirinya bukan memikirkan rakyat. Itu suatu yang sebenarnya sangat sulit untuk dibuktikan. Nah, dari ini karena bukti-bukti nampaknya tidak memadai, sangat mungkin Rocky Gerung mempunyai argumen yang invalid, tidak valid. Karena argumennya tidak valid, maka tentu saja Rocky Gerung jatuh dalam sesat pikir ad hominem ketika dia mengatakan bajingan tolol terhadap Pak Presiden Jokowi. Nah, kira-kira inilah yang beta sampaikan pada teman-teman terkait video Rocky Gerung. Pesan beta gini, di luar sana ada berbagai macam hal seperti ini terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah lebih matang. Tetapi hal-hal ini terjadi di level politik saja, tidak dibawa kemana-mana gitu. Beta tidak mengatakan hal ini benar ya. Sebenarnya sebut makian-makian terhadap pejabat presiden itu di negara yang demokrasi sudah matang itu kerap terjadi dan sering terjadi. Itu hal yang jelek, buruk gitu. Tetapi hal baiknya kita bisa ambil adalah kita jangan cepat tersinggung, sensitif dan lain sebagainya. Kita harus biasakan sebagai orang bagaimana menanggapi dengan cara cerdas. Menanggapi dengan cara cerdas bukan persoalan tidak emosi, tidak. Maksud beta adalah dengan cara bagaimana Anda menilai ujaran-ujaran makian itu dengan cara cerdas. Seperti yang beta lakukan ini. Anda katakan saya bla 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 bla, saya bedah argumen Anda bla bla bla, ternyata Anda bla 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 gitu. Bukan Anda ikut marah balik, dan apalagi beta lihat Pernadi sampai ajak-ajak Dayak, masyarakat Dayak, dan ikut memprovokasi supaya menekan polisi mempidanakan Rocky Gerung. Itu tidak relevan sama sekali. Itu suatu bentuk tekanan-tekanan politis yang memalukan sih. Dalam proses berdemokrasi di suatu negara itu kurang baik sih. Karena polisi itu mengambil keputusan berdasarkan hukum, pasal-pasal, aturan-aturan yang ada, bukan berdasarkan tekanan dari masyarakat. Itu juga Permadi tidak mengedukasi masyarakat bagaimana berdemokrasi dengan baik dan benar. Jadi kita pikir teman-teman jangan tiba-tiba langsung baper dan sebagainya dengan hal-hal seperti ini. Rocky Gerung ini bagian dari orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran filsafat modern dengan sangat kental dengan liberal, dan teman-teman menanggapinya dengan cara yang cerdas gitu. Sebenarnya dia tidak terlalu cerdas-cerdas amat gitu. Tapi kalau teman-teman terpancing emosi, ya kesian, dia malah mungkin menertawakan kita dengan kemampuan berpikir kita yang akhirnya apa adanya, hanya karena dia katakan demikian kita sudah yang gimana-gimana. Itu sebenarnya sangat tidak perlu dan membuang energi yang tidak berguna. Nah, itu sih pesan beta. Nah, untuk Rocky Gerung, semoga kalau dia dengar video ini, Anda mungkin bisa menipu banyak orang dengan filsafat yang ya filsafat dunia yang Anda anggap sudah luar biasa itu. Tapi terhadap orang yang paham logika, orang yang juga belajar filsafat, Anda tidak bisa menipu mereka. Anda tidak dapat menipu mereka. Nah, untuk sekarang teman-teman perlu dan penting untuk belajar logika agar teman-teman bisa menghadapi orang seperti Rocky Gerung ini. Saja mudah sekali. Kalau teman-teman paham logika, untuk mematahkan argumennya Rocky Gerung ini mudah-mudah sekali. Hanya saja Rocky Gerung menjadi sulit dipatahkan karena dia
orang dengan kental filsafat yang masuk ke dalam dunia politik. Ada banyak orang politik yang beta lihat juga katanya belajar filsafat, tapi nampaknya kurang begitu kental. Kalau Rocky Gerung kan memang asli orang filsafat. Ketika dia masuk dalam dunia perpolitikan, dia membingungkan banyak orang. Ini akibat apa? Akibat karena kita tidak paham logika. Akhirnya kita menjadi awam terhadap pikiran-pikirannya atau pandangan-pandangannya Rocky Gerung. Kalau kita baca logika, Alkitab bilang di bawah matahari tidak ada yang baru. Apa yang dikatakan Rocky Gerung itu bukan hal yang luar biasa, biasa saja. Bahkan mudah untuk dilihat celahnya. Kalau Anda belajar logika, Anda akan seperti melihat cahaya yang kecil sekali yang orang lain tidak lihat, tapi Anda dapat melihatnya. Anda akan peka terhadap berbagai macam argumen. Anda akan melihat argumen itu dengan telanjang dan terang tanpa apapun yang menghalanginya. Untuk itu penting bagi kita semua untuk belajar logika. Beta pikir demikian dari Talk of Fun Bars. Ketemu lagi di video-video beta selanjutnya. Salam sepotong lalepat bawa omong. Ciao.